Oke. Oke, jadi kalau misalnya my friends perhatiin dari sisi pergerakan IHSG sendiri terlepas, minggu lalu itu mengalami koreksi, bisa dikatakan IHSG ini kecenderungannya terus, mengalami kenaikan ya, beberapa kali menyentuh ATH, kalau ataupun terjadi koreksi, koreksi diikuti dengan, penguatan, di pergerakan berikutnya dan mungkin ya my friends, yang udah nonton beberapa waktu terakhir ini, kita juga beberapa kali mengingatkan kalau sudah ada saham yang di portfolio my friends yang udah naiknya signifikan atau sudah memberikan keuntungan dalam skala yang besar, bisa dikurangi sedikit, demi sedikit, bisa tambah cash-nya lagi, nggak perlu dijual semuanya enggak, tapi kalau misalnya terjadi koreksi seperti kayak minggu lalu atau mungkin nanti ada koreksi lagi, bisa, ambil posisi untuk cari saham-saham yang lebih menarik lagi yang memang mungkin kenaikannya belum terlalu signifikan. Nah, kalau misalnya my friends lihat dari sisi globalnya sendiri, kita bisa lihat bahwa keadaannya bisa dikatakan sejauh ini ya, keadaan ini, tergolong kondusif nih my friends. Dan beberapa kali kalau misalnya my friends perhatikan terjadi koreksi, tapi terjadi perlawanan lagi. Nah, biasanya di Desember ini selalu muncul pertanyaan, ada nggak ya window dressing? Kalau Desember disebutnya Santa Claus Rally, kalau misalnya Januari January Effect ya, tapi sebenarnya itu hanya jargon aja ya. Jadi tiap bulan selalu ada namanya. Tapi balik lagi my friends, kalau dilihat dari keadaan yang sejauh ini dari sisi regionalnya, secara tanda kutip cukup mendukung kalau seandainya kita mau melanjutkan rally ya. Tapi balik lagi, apa sih yang kira-kira bisa menjadi sentimen yang bisa menggerakkan pasar? Nah, mungkin kita akan bahasnya dari sisi regionalnya, beberapa hal yang bisa my friends perhatikan dan ini sangat-sangat erat sekali kaitannya dengan rally yang mungkin terjadi. Yang pertama, baik lagi yang sering banget kita bahas itu mengenai probabilitas pemangkasan suku bunga ya my friends ya. Jadi kalau misalnya tanya kira-kira ada nggak kemungkinannya kalau misalnya dilihat dari keadaan saat ini, pasarnya berekspektasi adanya tambahan, pemangkasan 25 basis point yang diekspektasikan akan terjadi di tanggal 10 Desember nanti nih my friends. Jadi estimasinya rapat The Fed terakhir untuk tahun ini itu akan, diadakan tanggal 10 Desember, marketnya itu secara probabilitas berekspektasi akan ada lanjutan pemangkasan. Jadi kalau misalnya my friends lihat probabilitasnya ini sejauh ini kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir itu terus mengalami kenaikan ya. Jadi kenaikannya tuh ekspektasinya ada terjadi pemangkasan suku bunga di bulan Desember ini dan nanti baru akan ada meeting lagi itu di Januari dan kalau misalnya my friends lihat trennya dari Desember sampai dengan di tahun depan kecenderungannya itu terus mengalami pemangkasan nih. Jadi memang adanya ekspektasi pasar bahwa pemangkasan suku bunga ini nggak hanya terjadi di bulan Desember, tapi di tahun depan masih berlanjut. Jadi seperti yang kita pernah bahas bahwa ini adalah suatu hal yang sebenarnya bisa dikatakan suatu hal yang kondusif dan efeknya seharusnya bisa memberikan efek yang positif buat pergerakan IHSG dan juga saham-saham yang ada di Indonesia nih my friends ya. Ini kalau misalnya dari sisi regional yang sering banget kita bahas. Terus juga kalau misalnya my friends perhatiin Donald Trump itu dengan chairman-nya The Fed saat ini itu Jerome Powell tuh memang bukan nggak terlalu ya, sering banget berdebat ya my friends ya. Jadi Donald Trump itu pengen banget interest rate itu di-cut lebih agresif lagi dan beberapa kali nge-push gimana caranya Jerome Powell itu dan juga The Fed ya, anggota The Fed yang lainnya itu sepakat supaya pemangkasan suku bunga itu bisa turunnya lebih agresif lagi. Tapi kalau my friends lihat memang pemangkasan ini sangat-sangat tanda kutip lamban di matanya Donald Trump. Jadi berbagai macam cara dilakukan supaya tekanan ini bisa merubah sudut pandangnya dari The Fed ini sendiri supaya bisa melakukan pemangkasan lebih agresif lagi. Jadi kalau misalnya my friends lihat di sini narasi-narasi yang mungkin terjadi ke depannya kira-kira ada nggak nama-nama yang mungkin bisa nantinya bisa menggantikan Jerome Powell atau orang yang bisa memberikan masukan lebih agresif lagi dari sisi pemangkasan suku bunga yang sepertinya akan menjadi salah satu narasi yang akan kita perhatikan nih menjelang akhir tahun ini nih my friends nih. Mungkin menjelang Natal nanti ya karena kalau misalnya baru dinominasikannya itu di tahun depan pasti akan butuh proses lagi, tapi sepertinya nama-nama yang nantinya akan dicoba untuk diajukan untuk menggantikan chairman ya, Jerome Powell karena ekspektasinya termnya itu selesai untuk sebagai chairman-nya itu di tahun depan, Mei tahun depan. Jadi
nama-nama ini diekspektasikan nama-nama yang mungkin dekat dengan Donald Trump. Jadi kalau dilihat sangat mungkin sekali perubahan, pola pemangkasan suku bunga kalau ini sampai terjadi ya, itu seharusnya akan lebih agresif lagi. Jadi kalau misalnya dilihat dari keadaan regional, seharusnya ini harusnya mendukung ya, momentum positif pergerakan di saham-saham Indonesia. Nah,